Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'dah. Ibu dan bapak sekalian, khususnya di pondok yang sedang menjadi murid suluk Thariqah Naqsyabandiyah, semoga terus diberikan kesabaran, istiqomah, dan betul-betul bisa menjalankan dengan ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga pada sahabat saya, para jamaah yang sedang mengikuti melalui Zoom Cloud Meeting, Zoomiyat wa Zoomin, ya, rahimakumullah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan maunah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat atas junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Para salikin dan jamaah semuanya yang saya hormati, hari ini kita akan bicara tentang faslun fi tafdhili amalis sirri ala amalin niyah. Kita akan membandingkan dalam posisi apa amalan tersembunyi itu lebih baik daripada amalan terbuka atau amalan yang terlihat, atau sebaliknya amalan terlihat itu juga bisa lebih baik dari amalan yang tersembunyi. Ini Bapak Ibu sekalian yang akan kita bahas pada sore hari ini. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabihima bi ulumiha fid darain. Amin ya rabbal alamin. Ikhtilafal ulama fi dzalik, dalam hal keutamaan dari dua amalan itu ada dua pendapat, ada ikhtilaf, ada perbedaan. Faqalat firqatun amalun sirri afdalu min amal alaniyatin lil qudwati wa ghairil qudwah. Satu sisi para ulama mengatakan amalus sir, amal yang disembunyikan itu afdalu min amalin alaniyah, itu lebih baik daripada amal yang terbuka yang diketahui. Lil qudwati, apakah itu dalam rangka diikuti, wa ghairi qudwati, atau dalam rangka juga tidak perlu diikutin. Urusan orang mengikuti itu urusan masing-masing. Ya, kira-kira itu. Seseorang beribadah ikhlas saja, tidak usah diketahui oleh publik, oleh siapapun. Ada yang mengatakan seperti itu. Wa amalun alaniyah lil quwwati afdalu min amalin alaniyah li ghairi qudwah. Ya, dan memperlihatkan amalan agar diikuti lebih utama daripada memperlihatkan amalan yang tidak diikuti. Ya. Jadi amalan yang diikuti itu lebih utama. Nah, ini ada dua pendapat kan? Dan kita sembunyi-sembunyi saja. Ada yang dalam rangka kita amar ma'ruf nahi munkar, oke, diikuti, dibuka saja. Kira-kira itu. Wal farq bainahuma annahu fi idhari amalis sirri la ya'manu riya. Perbedaan ini diakibatkan, ya, idhari amalis sirri, menyembunyikan amalan yang memperlihatkan amalan, ya, itu ya'manu la ya'manu riya, karena dia tidak bisa aman dari riya. Jadi orang yang beramal itu biasanya ada unsur akunya, sehingga dengan demikian lebih baik sir, lebih baik tidak diketahui. Fayumkinuhu ay yakhfadhu amalahu an riya bi israrihi wa ikhfaihi. Karena itu mungkin sebaiknya ia menjaga amalannya dari riya dengan cara merahasiakan dan menyembunyikan.
wa israrihi wa ikhwaihi. Jadi kita akan menyembunyikan dan merahasiakan. Ini lebih baik ya, kata sebagian ulama, karena itu terhindar dari apa? Dari posisi kita itu akan terpengaruh oleh riya. Persis seperti yang kesimpulan kita yang ketiga yang kemarin ya. Seseorang itu kalau khawatir ya, al-khalatu thalatu ayyahsa min tahtibil amal riya wa tasmi. Kalau kita itu khawatir diketahui amal kita dan kita ceritakan, maka lebih baik kita itu adalah hati-hati, dan karena itu kita tidak usah mengumumkan atau tidak diketahui, kira-kira gitu. Wa hifdzu ikhlas amal aula minal mukhadharati bih. Sementara pada amalan yang diperlihatkan, ia tidak mampu ya menjaga diri dari riya itu. Ya. Jadi dengan menjaga keikhlasan amal lebih baik daripada mengambil risiko mengumumkan. Ya. Jadi yang tanpa risiko itu ya sir, tidak usah diketahui. Yang paling aman ya. Wa amal amalu alaniyah, sedangkan amalan yang diperlihatkan itu apa? Fala yaqdiru ala taharruzi fihi minar riya. Ia tidak mampu menjaga diri dari riya. Jadi ini yang apa ya? Yang lebih hati-hati, yang warok, yang tidak ingin dalam posisi diketahui publik, karena dirinya memang tidak ingin diketahui publik gitu ya. Atau berbeda dengan yang kemarin, orang yang soleh, orang yang muttaqin, khulafa rasyidin, memang dalam hal amalannya sudah menjadi pemimpin, dan karena itu diperlihatkan untuk diikuti. Yang kemarin seperti itu. Wa qalat ta'ifatun amalus syir afdalu min amal alaniyah li ghairi qutwah. Kelompok lain mengatakan menyembunyikan amalan lebih baik daripada memperlihatkan amalan yang tidak untuk ditiru. Yang tidak untuk ditiru itu lebih baik tidak usah diumumkan, tidak usah dipublish. Ya, kadang-kala kan kita kan banyak ya, kita dalam kunjungan kunker kemana, foto semalam saya sholat di masjid ini, ya, saya terawih di masjid ini, ya, kan kadang-kadang kan masih ada yang seperti kita lihat di meme-meme seperti itu, ya. Wa amalul alaniyah lil qutwah afdal minan amalis sir. Ya, ini ya. Dan memperlihatkan amalan agar ditiru itu lebih baik daripada menyembunyikan amalan. Jadi yang kedua ini berlaku kepada orang yang memang kuat tidak riya, arti ikhlasnya dalam rangka memberikan contoh kepada masyarakat agar diikuti, maka di sini disebutkan amalul aliyah lid qudwah afdhalun, itu lebih baik. Jadi kalau dalam posisi amar ma'ruf nahi munkar untuk dakwah, amalan-amalan seperti itu lebih baik. Li'anna man tasabbaba ila khairin aw sanna sunnatan hasanah. Sebab orang yang menjadi perantara kebaikan atau merintis jalan kebaikan. Kadang-kala seseorang itu mendapatkan hidayah, kan ada ada informasi. Informasi itu bisa karena teman, bisa karena saudara, bisa karena pengumuman ada majelis taklim X, ada tempat paslukan A, sehingga dengan demikian orang tahu, dan dari situlah dia dapat mengatakan tasabbaba ila khairin aw sanna sunnatan hasanah. Jadi ini bisa menjadi sebab kepada masyarakat luas untuk bisa berbuat khair ya, dan itu adalah sanna sunnatan hasanah, dan dalam rangka merintis amalan-amalan sunnah yang lain. Nah, dalam posisi seperti ini Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya, kalau orang niatnya sudah ikhlas,
dan dia tahan terhadap godaan dan pujian, bahkan juga celaan, ya. Namanya orang dakwah itu kan ada yang nyinyir juga, ada yang mencela, biasa. Tapi nggak usah kita mensurut kalau kita sudah meniatkan diri untuk mengambil posisi sebagai pendai dakwah, nggak apa-apa. Nah, dalam posisi ini, ibu dan bapak sekalian, para salikin dan jamaah semua, ajiru ala dzalika ajroin, dari orang yang ikhlas, kemudian dia memberikan tahu kepada publik dalam rangka dakwah amar ma'ruf, ajro ini dia mendapatkan 2 pahala sekaligus, ya. Au ujurun katsiratan ala adadil muqtadin, ya. Dan dia diberi amalan selain double tadi, dirinya dapat pahala, mengajak dapat pahala, bahkan katsiratan ala adadil muqtadin bih, bahkan amalannya itu sebanyak orang yang mengikuti amalan baik kita itu. Jadi kalau kita satu orang ngajak kebaikan, satu orang lagi ikut, satu orang lagi ikut, satu orang itu masing-masing 10, 20, berarti tinggal mengalihkan. Tapi syaratnya ikhlas. Jadi dengan demikian, ikhlas inilah yang mengangkat derajat seseorang karena mendapatkan balasan yang, ya, dia kuadrat, bahkan lebih dari itu, ya. Bukan ajroni, bahkan lebih dari itu. Nah, dalam posisi itu, Bapak Ibu sekalian, ya, di dalam riwayat Ali bin Abu Thalib itu mengatakan, ya, barang siapa lahiriahnya lebih berat daripada batiniahnya, timbangannya ringan pada hari kiamat. Jadi orang yang lahiriahnya berat daripada batiniahnya, nanti timbangannya ringan. Jadi artinya jangan terlalu banyak lahiriah. Nah, itu satu sisi, ya. Nah, beliau mengatakan seperti itu. Sedangkan barang siapa yang lahiriah lebih ringan daripada batinnya, timbangannya berat nanti di yaumil akhir. Jadi umpama nanam itu kalau lebih sir itu lebih mentes bahasa Jawanya. Kalau kita itu nanam padi itu banyak yang betul-betul mentes, ya. Mentes itu apa, ya? Berisi. Ya. Bukan yang gabung. Ya, bukan yang gabung. Kadang-kala kita nanam sekian hektar tapi banyak yang gabung. Kadang-kala kita banyak amalan baik dalam pandangan kita, tapi karena kita riya, ya, kemudian tidak diterima, maka menjadi zon dan kosong. Nah, karena itu yang lebih hati-hati tadi adalah apa? Kita lebih baik sir, kecuali memang kita itu sudah terlepas sama sekali dari posisi sebagai orang yang minal mukhlasin, dari orang-orang yang ikhlas, ya. Disebutkan wajah fi hadisin, dan disebutkan di dalam sebuah hadis, ya, ya, hadisnya itu dari Abu Darda. Disebutkan inna ama alaniyatin yudha'afu ala amal syirin idhastanna bi'amili bisab'ina dhifan. Ini dari Abu Darda dan Al-Baihaqi meriwayatkan Rasulullah mengatakan amalan yang diperlihatkan digandakan 70 kali daripada amalan yang disembunyikan jika amalan itu diikuti oleh orang lain. Tapi syaratnya satu, tidak riya. Niatnya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi niatnya adalah syurut sul'umah, jadi memberikan petunjuk pada umat, ayo kita melakukan ini dan sebagainya. Dan yang kedua, syaratnya selain ikhlas, salah satu ciri ikhlas dakwah itu bukan ujroh, bukan mencari sesuatu,
tetapi memang ikhlas berjuang dan Allah lah yang membalasnya. Amalan kita seperti ini akan dibalas 70 kali daripada amalan yang kita sir. Karena itu di dalam fikih itu ada dua, namanya kesalehan ritual individual, ahli ibadah, tapi juga sebaiknya seseorang juga sebagai kesalehan sosial. Jadi mempunyai jiwa sosial, amalan-amalan muamalahnya itu betul-betul bisa menunjukkan kepada masyarakat dan akhirnya diikuti, itu lebih baik. Ini yang namanya tadi kan ya bisyab'ina dhifan, akan ditingkatkan sampai 70 kali. Nah, ya, memang untungnya orang dai dakwah begitu. Kalau diterima insya Allah seperti itu. Ya. Nah, saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Wa amalus sir masyuri'a israruhu min awali amrihi kan nawafil wal adhkar. Amalan tersembunyi, ya, wa amalus sir masyuri'a israruhu min awali amrihi adalah amalan yang sejak semula memang untuk tidak ditampakkan. Memang dari awal niat ingsun kita sir ibadah, dan dalam konteks ini tidak harus diketahui. Karena kan nawafil seperti hal yang kita lakukan sholat sunnah, wadzikir wal adhkar dan zikir. Jadi ini ada pengecualian ya Ibu Bapak Ibu sekalian. Kalau sholat sunnah memang sebaiknya tidak terlalu banyak dipublish, kecuali memang mungkin semua sedang sholat bareng gitu lah. Kadang-kala sholat Jumat ya, sholat Jumat itu sholat terus sampai khotibnya, muadzinnya, bilalnya itu ya masyarul matan seterusnya gitu kan, memanggil, baru dia berhenti. Padahal cukup biasanya itu tahiyatul masjid ya, atau lisyukril wudhu, itu sholat terus, sholat sunat tapi di publik. Nah, ini kurang tepat. Kalau mau sholat nanti pulang serumahnya, di rumah sholat sebanyak-banyaknya, nah, gitu. Nah, kadang-kala kita kan masih banyak melihat itu ya, mumpung bagus niat, bagus ibadahnya, ibadah sunnah. Ya, tapi dalam hal seperti ini kalau sholat sunnah sebaiknya adalah sir. Nah, yang kedua adalah wal adhkar dan zikir. Karena ini Bapak Ibu sekalian, khususnya ikhwan dan akhwat ya, ini biasanya di pondok orang yang suluk Thariqah Naqsabandiyah itu zikirnya adalah fil qalbi, sir kan enggak tahu. Di dalam ilmu salah satu dari 8 cara berzikirnya Thariqah Naqsabandiyah itu adalah zikrul bil qalbi darul anjuman. Jadi zikir di dalam hati, darul anjuman di dalam sebuah keramaian. Karena itu seorang yang ahli zikir, orang suluk itu adalah kholwat di dalam keramaian. Orang tidak tahu sebetulnya kita zikir ya, karena hitir kita itu kan di dalam hati, keluar masuknya dari nafas kita itu selalu menyebut Allah, 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 Allah. Nah, ini ternyata sesuai dengan Syekh Izzuddin. Jadi kalau zikir sebaiknya adalah sir, sebagaimana sholat sunat. Ya, oke ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya lanjutkan. Nah, wa amal aliniyah maksudnya alaniyah fi awal amri awal wa ya'ti amalu illa fil alaniyah. Dan amalan yang terlihat memang alaniyah adalah amalan yang sejak semula memang terlihat, dan amalan yang mau tidak mau ia mesti terlihat. Orang haji kan tidak mungkin tidak terlihatan. Ini calahnya itu, memang ini amalannya badaniyah. Ada satu di antara ibadah badaniyah itu adalah haji. Jadi haji itu taunya zikirnya Allah, Allah, Allah sah. Yang penting niat, rukun syaratnya.
Apa saja zikirnya Allah, tawaf Allah, sa'i Allah, itu sah. Karena konsentrasi dari ibadah haji itu adalah badaniyah, jismiyah. Oke. Ya, para ibu sekalian, ya. Seperti ka'iyatil marad, ya, menjenguk orang sakit, wa tas'il janazah, mengiringi jenazah, wa khudul akhyar, dan menghadiri walimatul urs, ya, karena diundang kan kita wajib datang kan. Itu adalah sesuatu yang dari awal diniatkan untuk diketahui. Fal israru bi amli sir Allah, menyembunyikan amal sir adalah lebih baik. Ya, illa roja'al iktida'i liman ya'manur ya', bagi seseorang yang merasa aman daripada riya jika amalan itu diikuti. Jadi memang lebih baik itu adalah sir. Wa amalul alaniyah ma'a mujahatin nafsi min khatari riya, dan memperlihatkan amalan dengan disertai kesungguhan diri menghindari bisikan riya, Allah min tarkihi makhofatur riya, itu lebih baik daripada meninggalkan amalan tersebut karena takut riya. Ini jadi pegangan kita. Kalau kita takut riya, nggak ngamal-ngamal. Lebih baik beramal saja, urusan riya sambil belajar, Allah lah yang menilai kita. Jadi wa'amalul alaniyah ma'a mujahadatin nafs min khatir riya, memperlihat amalan dengan disertai kesungguhan agar kita tidak riya, itu lebih utama daripada meninggalkan amalan tersebut karena takut. Ya. Kadang-kadang kan, saya malu dianggap riya, padahal males nggak mau amalan gitu. Nah, di Al-Quran itu banyak. Misalkan di dalam surat Ibrahim, di surat Ibrahim itu dikatakan, orang yang mendirikan sholat, menafkahkan sebagai rezeki yang kami berikan kepada kamu, baik secara sembunyi maupun secara terang-terangan, itu lebih baik. Itu surat Al-Quran. Nah, Al-Quran surat Ibrahim. Di dalam surat Al-Baqarah disebutkan juga, orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran pada mereka dan tidak mereka bersedih. Tidak apa-apa, amal saja. Kalau saya sambil belajar, ya amal saja. Urusan nanti Allah yang menilai. Daripada takut riya, tidak ngamalkan amalan-amalan tambahan sunnah, nanti malah malas gitu, ya. Begitu juga ada di surat Al-Baqarah di 271, jika kalian menampakkan sedekah, alangkah baiknya itu. Jadi memang kadang-kala amal itu bisa dan sebaiknya juga diketahui publik. Untuk apa? Untuk mengajak syiar. Ya, sholat Idul Fitri mengapa harus di tempat bersama-sama? Sholat Id tidak di rumah masing-masing. Ya karena ada syiarnya ini. Karena syiar inilah yang terbaik bagi kita. Sedikit lagi ya Bapak Ibu sekalian. Wa qad taraka jama'atun minas salafil a'mali lamma utli'a alaihim. Tetapi orang-orang salaf, orang-orang yang orang salaf itu orang dulu ya, bahasa Jawanya orang udik dan orang wutun lah ya. Dia itu biasanya lebih senang dia tidak memberitahu ya. Maka qaulin a'lanu ma huwal afdalu wa minha mataraku dzalika illa inda dhafil hal fi ba'dil awqat. Mereka melakukan itu artinya meninggalkan amalan yang diketahui publik itu, dia memang tidak mau diketahui publik, hanya dalam kondisi lemah beberapa waktu ya tertentu ya, min khatratit tasni wariya, karena khawatir ada bisikan dan kepura-kepuraan dalam riya. Jadi kalau orang salaf, orang-orang kuno ya itu jarang orang membranding, ya udah amalannya kita ikhlas apa adanya. Tapi dalam konteks ini kita harus bisa memisahkan mana yang bisa diumumkan dan mana yang tidak. Kalau kita takut riya, lebih baik sir,
Tapi kalau kita siap untuk ikhlas tanpa takut dicerca dan dipuji, dicerca juga nggak surut, dipuji juga tidak lupa diri, maka boleh juga diumumkan atau dipublish dalam rangka mengajak kepada umat untuk bisa berbuat baik. Karena apa? Yang seperti ini adalah bisab'ina dhifan, akan ditingkatkan derajatnya, pahalanya sampai 70 kali. Terima kasih. Akhirul kalam. Moga-moga apa yang kita kaji di dalam kitab Maqasidur Riayah dengan karya Syekh Izzuddin bin Abdussalam ini mendapatkan ridho dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.